Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Asmara, NPM 1740302058 dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Riset sekarang ini semakin berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang untuk menemukan penemuan baru. Penemuan baru ini digunakan sebagai bentuk pengetahuan baru atau sebagai bentuk memperbaiki penemuan-penemuan sebelumnya, yang mana dalam faktanya harus ada pembaharuan. Dalam riset, tidak pernah lepas dari namanya metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian sendiri digunakan oleh banyak instansi pendidikan untuk kebutuhan dalam melakukan riset mereka secara mendalam. Pada postingan ini, kita akan membahas detail apa itu metode penelitian dan bagaimana cara menggunakan metode penelitian secara baik dan benar. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu penelitian dan apa itu metode. Penelitian berasal dari bahasa Inggris, yaitu research. Riset sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu re dan search. Re sendiri artinya adalah kembali dan search mencari. Dengan demikian secara harfiah dapat diartikan pencarian kembali. Sedangkan metode adalah prosedur atau tata cara guna mengetahui suatu hal dengan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan metode dalam dunia riset merupakan cara atau proses yang dipilih oleh peneliti secara spesifik sebagai bentuk menyelesaikan perihal masalah yang diajukan dalam riset. Jadi dapat kita simpulkan bahwa metode penelitian itu ialah ilmu yang mengajarkan atau menjelaskan tentang bagaimana harusnya penelitian tersebut dilaksanakan. Atau menurut pendapat lain, pengertian metode penelitian itu serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang ada. Berbicara tentang metode penelitian, intinya yaitu membicarakan atau membahas berkaitan tata cara ilmiah dengan tujuan mendapatkan dan menemukan berbagai ilmu baru. Temuan sendiri bisa disebut sebagai bentuk ilmu jika di dalam pencarian berdasarkan pada mode ilmiah yang seharusnya digunakan. Selanjutnya, pengertian metode penelitian dari para ahli. Di sini saya merangkum 5 ahli mengutip dari buku-buku mereka. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Sugiono, metode penelitian adalah suatu cara atau proses ilmiah dengan tujuan memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Muhyiddin Syirat, metode riset merupakan cara yang digunakan untuk menentukan beberapa topik serta penentuan judul dalam suatu penelitian. Menurut Profesor M.E. Winarno, metodologi penelitian merupakan kegiatan secara ilmiah dilakukan menggunakan teknik yang sistematik dan teliti. Selanjutnya, menurut Heri Rahyubi, metode riset yaitu salah satu model yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai proses yang baik. Sedangkan menurut Nasir, metode riset adalah cara yang utama dan umumnya digunakan oleh peneliti dengan tujuan mencapai pemecah masalah serta menemukan jawaban atas masalah yang ada. Jadi ini saya kutip dari beberapa buku yang mereka keluarkan. Pertama, buku dari Muhammad Nasir, buku Profesor Dr. Sugiono, dan buku ini bisa kalian download di Google dalam file PDF, bisa juga kalian beli. Selanjutnya, penelitian dilakukan sebab mempunyai hal yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Pentingnya penelitian dalam hal ini adalah yang pertama, sebagai bentuk jalan manusia dalam menemukan dan membahas berbagai pengetahuan baru yang belum ada sebelumnya, atau mengembangkan ilmu yang telah ada menjadi lebih detail kembali. Kedua, membantu manusia dalam memperoleh berbagai jawaban yang tidak bisa dijawab secara langsung, kecuali lewat penelitian terlebih dahulu. Yang ketiga, memberikan jalan pemecah masalah, sehingga masalah yang belum bisa dipecahkan dengan penelitian bisa ditemukan pemecah masalah.
Yang keempat, bisa dijadikan jalan menemukan kebenaran atas pertanyaan atau suatu masalah yang masih absurd sebelumnya. Selanjutnya di sini adalah langkah sistematis dalam metode penelitian. Beberapa langkah yang diperlukan dalam menyusun penelitian sehingga penelitian tersebut bisa sistematis, yaitu melakukan proses identifikasi serta merumuskan masalah apa yang akan menjadi fokus penelitian. Nah, identifikasi ini adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data, dan informasi kebutuhan lapangan. Secara intensitas, kebutuhan dapat dikategorikan dua macam, yaitu kebutuhan terasa yang sifatnya mendesak dan kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak, yaitu kebutuhan terduga. Selanjutnya di sini kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Setelah itu selanjutnya melakukan perumusan hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis diturunkan dari kerangka berpikir tadi yang memuat teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, dan penemuan-penemuan terdahulu yang harus diuji secara empirik. Terakhir menjelaskan dalam pembahasan masalah dan menutup dengan kesimpulan juga saran. Para peneliti sangat membutuhkan metode penelitian sebab sebagai kunci peneliti menemukan dan bisa menjawab pertanyaan dalam penelitian tersebut secara tepat dan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Hasil penelitian juga harus dipertanggungjawabkan oleh si peneliti tersebut mulai dari awal sampai penyelesaian penelitian tersebut. Selanjutnya, jenis metode penelitian. Metode riset sendiri ada beberapa jenis dan umumnya menggunakan metode riset tersebut dengan cara masing-masing sesuai dengan masalah yang diambil. Dengan demikian, data dan lapangan juga mengikuti metode yang digunakan. Sehingga tidak heran jika tidak semua orang menguasai banyak metode penelitian. Umumnya, peneliti akan lebih memahami jenis metode yang memang dia kuasai. Tetapi tidak bisa dipungkiri, ada yang menguasai segala jenis metode tersebut. Jenis metode penelitian yang pertama adalah penelitian historis. Penelitian ini bisa digunakan dengan melakukan penyelidikan, pemahaman, dan penjelasan terhadap suatu keadaan masalah di masa lalu. Contohnya di sini adalah permasalahan tentang perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Selanjutnya, jenis metode penelitian korelasional, yaitu penelitian ini biasanya identik dengan membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lain dalam penelitian tersebut. Contohnya di sini adalah permasalahan tentang bagaimana hubungan antara legisiositas dengan sikap terhadap bunga bank. Yang ketiga, jenis metode penelitian kausal kontributif. Penelitian ini biasanya digunakan sebagai petunjuk arah antara hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Juga seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Contohnya di sini adalah permasalahan tentang pengaruh dari pendapatan, pendidikan, pandangan terhadap bunga bank, memahami produk terhadap minat menabung di bank, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis metode penelitian eksperimental. Penelitian ini biasanya digunakan untuk menguji suatu variabel terhadap dampak muncul variabel yang lain. Contohnya di sini adalah permasalahan tentang penerapan insentif computable constraint terhadap masalah agensi pada pembiayaan mudharabah. Yang terakhir adalah penelitian jenis mode deskriptif. Metode riset ini mempunyai tujuan menjelaskan peristiwa tertentu yang sedang terjadi di masa sekarang dan pada masa lampau. Ada dua jenis metode riset, metode deskriptif ini, yaitu yang pertama longitudinal atau sepanjang waktu, dan cross-konstitusional atau dalam waktu tertentu.
Contohnya di sini permasalahan tentang bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan bank syariah. Dalam metode penelitian pasti tidak lepas yang namanya data. Data yaitu sekumpulan informasi yang perlu diolah lebih lanjut untuk mendapatkan kunci yang bisa dijadikan untuk pengambilan keputusan dalam suatu permasalahan. Lanjut di sini tentang data yang digunakan dalam metode penelitian. Data yang baik sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, data harus bersifat objektif, yaitu harus sesuai dengan keadaan di lapangan. Data bisa mewakili atau representatif. Data di sini dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, data jenis ini penyajiannya tidak menggunakan angka. Sebagai contoh, penelitian berkaitan dengan sikap konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh perbankan syariah Berkah. Sangat negatif. Layanan yang diberikan oleh BMT sungguh memuaskan. Produk perbankan syariah yang digemari masyarakat di EY adalah tabungan wadiah dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh dari data kualitatif yang tidak menggunakan angka. Sedangkan data kuantitatif merupakan data jenis ini biasanya disajikan dalam bentuk angka, grafik dan umumnya menggunakan rumus statistika dalam perhitungannya. Misalnya rata-rata jumlah pembiayaan dijalankan oleh bank syariah sebesar 20%. Penjualan buku, pengantaran akuntansi dan rata-rata bulan ini mencapai angka 25% dan lain sebagainya. Setelah itu di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada flowchart. Mohon maaf sebelumnya guys, di sini saya akan menambahkan sedikit penjelasan tentang flowchart metodologi penelitian. Langsung saja penjelasan flowchartnya. Yang pertama yaitu studi lapangan. Merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan. Jadi pemilihan lokasi penelitian sangat penting karena ada beberapa pertimbangan di mana akan berpengaruh terhadap sampel yang akan diambil dan dapat mewakili keseluruhan sampel. Pemilihan lokasi berdasarkan beberapa kriteria juga dimaksud agar penelitian lebih tepat sasaran sehingga dapat menggambarkan apa yang terjadi menjadi tujuan penelitian ini. Selanjutnya itu perumusan masalah. Masalah adalah suatu kesulitan yang dirasakan konkret dan memerlukan solusi. Masalah juga dapat diartikan suatu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan oleh karena ada masalah. Selanjutnya adalah studi literatur. Studi literatur suatu cara yang digunakan untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan topik dengan data dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber jurnal, buku dokumentasi, internet, dan daftar pustaka. Selanjutnya itu adalah tujuan. Adapun tujuan penelitian adalah penemuan, pembuktian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penemuan adalah data yang diperoleh dari penelitian merupakan data-data yang baru yang belum pernah diketahui. Pembuktian adalah data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk pembuktian adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Pengembangan adalah data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk perdalaman dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Selanjutnya pengumpulan data. Terdapat dua hal utama mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dan penggabungan ketiganya. Surabaya 2006. Selanjutnya pengolahan data. Pengolahan data dapat merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah. Karena dengan pengolahan data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Selanjutnya analisa. Analisa di sini adalah meneliti pendeskripsi teknik analisa data yang digunakan meliputi analisis data dengan statistika deskriptif.
analisis data dengan statistika inferensial, dan ujian persyaratan analisisnya. Analisis data dengan statistika deskriptif dapat disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, histogram, stem dan leaf, diagram batang daun, dan box plot atau diagram kotak garis. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pada sebuah akhir penelitian, pada bagian akhir selalu ada kesimpulan dan saran. Kedua hal tersebut dilakukan setelah penelitian melakukan analisis dan interpretasi. Selanjutnya, peneliti membuat kesimpulan umum atau generalisasi berdasarkan batas-batas penelitian yang ada dalam sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Selain itu juga perlu menyajikan saran, karena penelitian biasanya memiliki keterbatasan dan asumsi-asumsi. Selanjutnya, conclusion atau kesimpulan dari semua ini adalah metode penelitian merupakan salah satu elemen yang akan bisa lepas dari banyak hal di saat ini, terutama di instalasi pendidikan, di mana metode penelitian merupakan salah satu bagian yang penting untuk bisa memastikan bagaimana proses penelitian berlangsung. Ada banyak metode yang bisa kita lakukan untuk bisa menjalankan praktek dari metode penelitian ini yang efektif dan efisien untuk penelitian kita. Selain itu juga metode pengumpulan dan pengumpulan data juga menjadi dasar yang paling diperhatikan untuk bisa memaksimalkan dari metode penelitian yang kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang apa itu metode penelitian, bagaimana cara kita pengumpulan data dan pengolahan data yang baik dan benar, dan apa-apa saja metode-metode yang ada. Kurang dan lebih, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.